Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kaji kita Surah Al-Fat, surah yang ke-48, ayat yang ke-26, halaman 514. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu aqabiha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ingatlah ketika ja'ala menjadikan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, fi qulubihim, di dalam hati mereka, qulub hati, al-hamiyah, suatu kesombongan, keangkuhan, lantaran kefanatismenya, kefanatiannya, itu hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Fa anzalallah, maka lalu anzalallah, menurunkan Allah, sakinatahu, ketenangannya, ala rasulihi, atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan atas orang-orang yang beriman, wa alzamahum, alzama, mewajibkan, dan dia mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa, kalimat taqwa, wa kanu, dan adalah mereka ahaqqa, paling berhak, lebih berhak, biha, dengannya, wa ahla, dan paling pantas patut untuk memilikinya, wa kana Allah, dan adalah Allah itu bikulli syai'in alima, terhadap segala sesuatunya, alima, maha mengetahui. Dulu ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata, tidak saling perang memerangi antara Nabi Muhammad beserta kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy Makkah di Hudaibiyah. Berkali-kali kita sampaikan Nabi pada tahun ke-6 Hijriah bermaksud untuk ziarah ke Makkah, tapeknya ke Baitullah, untuk menunaikan umrah, sekaligus bagi sebagian besar sahabat melapeh kangen dan telaga rindu kepada kampung halaman, 6 tahun ditinggalkan. Maka berangkatlah Nabi bersama 1.500 lebih kurang pasukan atau kaum muslimin, tanpa membawa senjata untuk perang, paling hanya untuk pertahanan diri di jalan. Karena niat beliau bukan perang. Niat Nabi bukan untuk menyerbu Makkah, tapi untuk umrah. Nah, berita itu capek menyebar sampai ke tanah Makkah.
Walaupun di zaman itu belum ada oleh HP, WA, tapi kita capek sampai. Padahal jarak Makkah dengan Madinah 450 kilo lebih kurang. Ada mengatakan 70, ada mengatakan kurang, tergantung kama jalannya. Lalu kaum musyrikin Makkah, mereka mengira Nabi akan menyerbu, akan menyerang, maka mereka gembar-gemborkanlah orang-orang Arab, Muhammad begini, begini, dan begitu, dan begitu. Sesampai di Hudaybiyah di luar kota Makkah, sekitar jaraknya kalau tidak salah 25 km lebih kurang, Nabi berhenti di situ, lalu mengirim Utsman bin Affan bagi kabar ke tokoh-tokoh musyrikin Makkah maksud kedatangan beliau. Tapi malahan Utsman ditahan. Utsman bin Affan sahabat senior yang terkenal. Bahkan sepeninggal Nabi beliau menjadi khalifah yang ketiga. Itu pemimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Lalu tersebarlah desas-desus bahwa Utsman dibunuh, menggalagak jantung kaum muslimin. Menggalagak jantung itu senesianya pun naik kumbang-kumbang kaum muslimin, ya. Diutus Pak Utsman untuk memberitahu maksud kedatangan, tapi mereka malahan membunuh. Itu desas-desus. Maka lalu Nabi berserta sahabat-sahabat di bawah sebuah pohon mengadakan suatu tekad, kebulatan tekad, perjanjian, namanya bai'ah, untuk habis-habisan sampai titik darah penghabisan, melawan kaum musyrikin Makkah. Karena terdengar Utsman dibunuh. Kiranya itu membuat gacha kaum Quraisy, mencari semangat dan tekad itu. Apalagi kalau pakai takbir, kan? Sejarak 25 kilo lah. Keistimewaan Nabi Muhammad kami gitu loh. Sejauh jarak sebulan perjalanan ke Basuo yo musuh. Nah musuh itu lah gacha. Ruak namanya, ruak butuh gacha soalnya. Laki dia. Lalu mereka mengutus utusan mengadakan perjanjian damai. Terkenalah dengan perjanjian Hudaybiyah, karena dilaksanakan di Hudaybiyah dengan sekian banyak perjanjian. Secara lahiriah merugikan Nabi Muhammad dan kaum muslimin, tapi hakikinya tidak. Dalam perjanjian cukup itu mereka tidak mau mencantumkan bismillah. Tidak mau mencantumkan bismillah. Nabi menyuruh ditulis bismillah sebagai awal kalam. Dan mereka menolak untuk membuat Muhammad Rasulullah, perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Mereka tidak tolak. Alasan mereka, kalau memang engkau Rasul, pastilah kami ikuti sejak dulu. Dan kami tidak kenal dengan bismillah. Itu lahir sikap itu lantaran keangkuhan saja.
suatu kesombongan, kefanatian. Kefanatian kepada suku, kepada golongan, kepada kelompok, kepada kaum, kepada bangsa. Maka mereka lakukan menolak itu, tidak mau membuat bismillah, menolak piagam. Kalau bahasa Arab itu tolak piagam karena kepentingan bangsa dan negara misalnya. Kalau negara juga itu kepentingan bangsa dan negara demi kesatuan dan persatuan. Di Tanah Makkah itulah mereka tolak itu, didorong oleh namanya hamiyah, suatu sikap keangkuhannya, suatu sikap kesombongan. Nah, kesombongan kau bertampilan juga. Kalau bahasa awak, cayah nawak, nampak nawak durang, kalah wak. Lalu mereka timbulkan hamiyah, kesombongan jahiliyah. Dikatakan jahiliyah karena sikap mereka masih jahiliyah, menolak kebenaran, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Jahiliyah itu kan bodoh. Bodoh bukan pandir, tapi bodoh tentang kebenaran, bodoh tentang keimanan, bodoh tentang Rasul, dan bodoh tentang agama segala macam. Itu mengkoni orang jahiliyah modern namanya. Baca dia lah hebat-hebat, lah luar biasa, tapi mereka masih jahil dalam agama. Kau ayat. Iz ja'ala alladhina kafaru, ketika ja'ala secara bahasa menjadikan, tapi sebenarnya di hati mereka, mereka tanamkan di hati mereka, mereka pacik, mereka ganggam benar di hati mereka suatu sikap sombong, suatu kesombongan. Mereka menolak kebenaran, menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul, menolak diawali dengan bismillah. Karena fanatik kepada bangsa, kepada suku, kepada kaum, fanatik kepada ajaran, fanatik kepada kejahilian. Apa namanya? Al-hamiyah, suatu kesombongan. Kesombongan jahiliyah. Nak tatangkuk dah wak. Dia ge contoh kan negari wak. Dulu ketika diasuang oleh Belanda negeri wak, maka peranglah kaum agama dengan kaum adat, ya kan? Perang Padiri. Nenek mama orang adat menolak dan enggan menerima yang disampaikan oleh para ulama-ulama kaum agama. Itu lahir hamiyah. Hamiyah adatnya, hamiyah suku, hamiyah kaum. Menolak, tidak mau menerima. Akhirnya terjadi peperangan. Walaupun hati mengakui, misal hati membenarkan, tapi dek hamiyah ceko, hamiyah tadi. Kalau biasanya mama jarang amuh mengakui kelebihan menekat. Aduh, dek hamiyah nan ceko. Raso dan meraso awakku begini dinampak aja, diajan-ajan jo. Ndak basagai juga jadi nilai. Kalau lalu miang orang, lantih bana orang. Ndak apa matang sawah, ndak basagai juga. Nah, itu kan. Di kaum Quraisy itu, kalau mereka mencantumkan bismillah, kalah mana wak?
Kalau mengakui Nabi Muhammad itu Rasul, itu min daripada Muhammad Rasulullah, nampak benar Pak. Bangkit lah hamiyah, itu nah hamiyah. Karena kesombongan, karena keangkuhan, ditolaklah itu. Jadi bukan kebenaran itu yang mereka tidak akui, tapi kesombongannya yang menolak. Hatinya mengakui, cuman sombong. Itu hamiyah. Hamiyah jadi dia. Iko bisa dibawa ke mahkamah kok. Biasanya tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kaum, para petinggi-petinggi, para pejabat penguasa, orang yang merasa diri, jumawa. Lalu yang mereka tonjolkan adalah kebiasaan, adat, ajaran nenek moyang, nindak lakang depaneh, tindak lapuak, diujan, segala macam. Tidak bisa digeser, tidak bisa diasuh, tidak bisa diasak. Iko buah mati. Namanya cek tak itu dek kesombongan sini tu. Dek kesombongan. Saya jadi salah. Jadi tidak benar. Jadi tidak sesuai lah. Nyo bertahan nyo. Itu hamiyah. Jadi lah tidak bisa lah dipertahankan. Tidak bisa dipakai. Tidak bisa lanjut lah. Salah, tidak tepat, tidak benar. Kau menjadi benar. Tapi nyo tetap basi kukuh. Lantaran nancakoh kefanatiannya kepada suku, golongan, kaum, dan negeri. Ketika orang-orang kafir mereka jadikan dan mereka tanamkan di hati mereka ada hamiyah, kesombongan, keangkuhan itu, yaitu hamiyatul jahiliyah, kesombongan, keangkuhan jahiliyah. Kita balik jahiliyah ko, jahil bukan berarti pandia, berarti ongok, bodoh, selimo melele, orang mengango, itu dah. Itu inguah namanya. Jahil adalah orang yang tidak ada ilmunya tentang kebenaran. Siko tidak ada ilmunya tentang Islam, tentang agama. Lalu mereka bertahan di situ, nama jahil. Mereka berbangga dengan sesuatu yang tidak benar di masa dulu sebelum Islam datang. Minum-minum tua, berjudi. Wanita-wanita dianggap kelas rendah, kelas bawah. Tidak berharga, tidak bernilai bagi mereka. Mereka memperbudak orang-orang. Aku namanya kejahiliahan. Ini sekali lagi jahiliyah tidak identik dan tidak harus selalu dengan orang pandia, orang ngok. Zaman kini banyak orang jahiliyah. Di negara awakku banyak jahiliyah. Jahiliyah dalam arti yang cekoh. Mereka tidak mengerti kebenaran, tidak berilmu tentang kebenaran, bahkan menganggap itu ada salah. Jahiliyah. Bangkilah hamiyatul jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli wal mu'minin. Lalu Allah turunkan sakinahnya. Allah turunkan sakinah, ketenangan, ketenteraman pada diri, pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang mukmin. Lalu mereka karena turun sakinah, tenang mereka, gejolak jiwa, menggerumas, mengerutuk, ingin marah, ingin kesal, ingin membalas perlakuan mereka, jadi tenang. Nah, itu. Ditolak bismillah. Ditolak dari Muhammad Rasulullah dalam perjanjian.
Nan dino sen nan kali tulis perjanjiannya mereka tidak boleh masuk Mekah, ditunda tahun depan. Kalau masuk Mekah tahun depan 3 hari sudah tu pairai. Itu sebetulnya. Iya, aturan tu aturannya. Sehingga kaum muslimin ketika mereka tidak mau mencantumkan bismillah dan menulis nama Nabi Muhammad Rasulullah, itu apa? Bahasa naik kalang. Naik kalang. Dah bisa nerima oleh. Kau kalau lebih ramai, tiba di Padang, orang Bangkuan Padang dah. Kau kalian yang ketujuh. Mari kita angkat senjata. Lalu Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada Rasul dan kepada orang mukmin, dengan tidak, kalau bahasa, tidak mempatruian, tidak dibalas sikap mereka dengan yang sama. Cuma mereka menerima sikap seperti itu karena mereka lah tenang, tidak emosi. Kalau emosi pasti berkuah darah. Jadi ketika orang turun nanti sakinah, sakinah itu artinya tenang setelah bergejolak. Itu sakinah. Sebelumnya bergejolak, sebelumnya bergoyang, sebelumnya tidak stabil, tiba-tiba tenang, sakinah. Sakinah itu makanya orang dan jolong rumah tangga kawin dibaca sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Karena sebelumnya ketika pacaran masih ngolong-ngolong, atau tidak pacaran menjalan dapet cemeh. Labat tunang cemeh. Sebelum akad nikah. Jadi gondak iyo ndak. Bahkan konong kabarnya para mintu di Minangkabau berjalan balafaz kan mana akad nikah atau berjalan ke rumah mana minantu masih cemeh. Kabar kecil Raminang. Sekolah Raminang. Cemeh. Ala ke rumah minantu di malam hari lah diantar orang, tenang. Hilang. Jadi nan sakinah cakap tu adalah ketenangan setelah bergejolak, bergoyang. Badai itu tenang negari, sakinah. Iko lampi angkat senjata mereka. Kau dilecehkan juga, dipandang rendah juga. Tak mau situ naga. Kira-kira betul lah. Mana bahumu, ini bahuku. Mana dadamu, ini dadaku. Kacak lengan, belangan. Kacak batih, laba batih. Allah turunkan sakinah. Redamnya. Tenang. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Datang kok. Kau dapat awak mentulah. Gojolak. Rasuka malatui, rasuka tabang, rasuka tatendang, rasuka tacampaan, rasuka rilaka. Tiba sakinah. Tidak jadi. Kita lampiaskan sakinah. Anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Sehingga mereka tidak memelas. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Allah alzama, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan, mewajibkan kepada mereka kaum mukmin itu kalimat taqwa. Kalimat taqwa la ilaha illallah. Makasih Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dan menetapkan kepada orang-orang mukmin
untuk menerima mengucapkan kalimat takwa. Dan kalimat takwa la ilaha illallah. Alzamahum kalimat taqwa. Allah pilihkan untuk mereka kalimat takwa. Dan Allah perintahkan, Allah wajibkan untuk kemuliaan dan kehormatan mereka kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga mereka ikhlas melaksanakan perintahnya dan perintah Rasulnya. Orang-orang mukmin itu mereka memegang teguh kalimat la ilaha illallah, disebut dengan kalimat takwa. Mereka ucapkan, mereka pacik, mereka genggam, arik-arik, taguh-taguh. Mereka patrikan dan mereka tancapkan dalam hati mereka kalimat itu. Orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin Makkah, berbangga dengan hamiyahnya, kesombongannya, keangkuhannya, mempertahankan tradisi-tradisi, kepercayaan-kepercayaan, adat istiadat, dan keyakinannya rusak yang batil. Mereka bangga dengan itu, sombong dengan itu. Sebaliknya kaum muslimin alzama, Allah mantapkan, Allah teguhkan, dan Allah wajibkan kepada mereka untuk berpegang dengan kalimat takwa, yaitu la ilaha illallah. Dua hal yang berbeda. Kaum Quraisy Makkah hamiyah jahiliyah, kaum muslimin kalimat takwa. Maka bermulanya kalimat la ilaha itu dengan kalimat takwa, bermula tahlil itu dengan kalimat takwa. Dengan siapa yang mengucapkan kalimat itu, bertindalah menjaga, memelihara diri, menjaga, memelihara diri daripada azab dan siksa. Karena takwa itu asli rasanya memelihara, menjaga. Kalimat takwa adalah orang yang baca kalimat la ilaha terpelihara, terjaga, terlindungi darah mereka. Benamolanya la ilaha illallah itu kalimat takwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang ahaqqa, orang-orang yang lebih patut dengan kemuliaan dan keutamaan ini daripada orang kafir Makkah. Karena Allah telah pilihkan kepada mereka agama yang benar, dan Allah telah karuniakan kepada mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad. Maka jadilah mereka ahaqqa biha wa ahlaha. Anan ahaqqa biha, mereka lebih patut, lebih berhak, lebih pantas dengan kalimat itu dibanding dengan orang musyrikin Makkah, orang kafir. Dan mereka ahla, di samping lebih patut, lebih pantas dengan kalimat itu, dan mereka orang yang ahla, yang pantas untuk memilikinya, yang pantas menjadi ahlinya, bernama lainnya ahlu tauhid. Orang yang membaca la ilaha, kemudian berpegang teguh dengan itu, dilaksanakan apa yang dituntut, maka mereka menjadi ahlu tauhid. Orang-orang yang bertauhid. Orang-orang bertauhid ya. Sehingga mereka patut mereka dengan kalimat itu dibanding orang musyrik. Kita bawa kepada kita, sia saja nalah melafazkan la ilallah, berarti inilah terpilih
orang terpilih karena dia patut menurut Allah. Yang paling tahu patut tidak patut, orang ko diberi kemampuan, kesanggupan dan kemauan untuk baca Allah adalah Allah. Allah paling tahu siapa yang patut. Awak termasuk orang yang patut. Orang musyrikin tidak patut. Tapi tidak semua orang musyrikin itu tidak patut. Ada yang patut akhirnya masuk Islam. Siapa yang paling patut, yang paling pantas, sehingga hanya menjadi ahlinya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah atau kalimat takwa itu. Allah yang paling tahu. Awak dah tahu dah. Beberapa petang, malam dan hari lalu, mau masih mencari tayangan. Tayangan orang yang semulanya mencaci maki Islam, lah dipelajarinya agama, tidak puisnya dengan agama asalnya, Katolik. Dipelajarinya Hindu, dipelajarinya Buddha, Konghucu. Ada senang juga tidak, tidak puis. Nah, selama kau tahu Islam tu jelek, Islam teroris, Islam tu kumuh, Islam tu bejak, itu nan terangga dia mus. Nyo intelektual, tokoh dunia. Akhirnya nyo pelajari atas dasar kebencian, dipelajarinya Islam dengan Quran. Rupanya pertanyaan-pertanyaan unik-unik nyo selama kau terjawab dengan baca Quran. Kemudian masuk Islam dia. Ditentang oleh keluarganya, tapi tetap Islam. Berarti orang kau terpilih. Ahaqqa biha wa ahlaha. Yang tetap bersekukuh dengan kekafiran, dengan kemusyrikan, dengan keingkaran, kebangkang, permusuhan, berarti mereka tidak berhak, tidak pantas. Nah, orang kau lah nan selalu menunjukkan hamiyatal jahiliyahnya. Bisa tak kau? Awak termasuk orang yang terpilih, orang yang dipilih. Kalau tidak mampu kita mengecewakan, tidak tahu kita. Kenapa kita dipilih oleh Allah? Ya Allah nan tahu. Syukur selai. Abu Lahab saya tidak dapat dah. Paman Nabi mah. Bahasa Arabnya, kabarnya bahasa Arab Abu Lahab pasti aku. Orang Arab ya, dia orang Arab. Basuhnya Nabi, bakari kabia Nabi. Orang Quraisy lolai. Patutnya ni kenyonan. Patut pantasnya dicari patutnya kan inyo yang paling pantas membaca lah. Tapi ketika Allah nak patut. Logikanya inyo yang paling dulu. Karena yang menjadi rasul itu siapa? Anak no. Anak no tu. Anak adik no. Itu no. No li tahu. Anak adik no. Abu Lahab ko yang paling bangga dulu ketika Nabi Muhammad lahir. Sebab lado penganti adiknya nak mati. Siapa adik no? Abdullah. Begitu bangga dan gembiranya. Ada budak no bagi tahu ke Abu Lahab ko bahasa Abu Lahab sedang kumpul aja tokoh-tokoh mengecekkan ke Abu Lahab budak no ko bahasa Aminah lah beranak laki-laki. Dia terlalu gembiranya langsung dimerdekakannya budak. Budak tu budak. Budak pelayan tu budak. Langsung dimerdekakannya. Dan ini yang menyuruh budaknya menyusul Nabi Muhammad pertama kali. Jadi Nabi Muhammad menyusul pertama kali ke budak Abu Lahab. Halimah tu Sa'diyah lah belakangan. Itu bangganya dari pengantin adiknya. Sampai nanti mengaku Nabi Muhammad jadi Rasul baru Tasim Baba. Tahu Tasim Baba? Enggak. Hah? Tasim Baba tak terkajui itu. Naik darah no berang. Ketika Nabi Muhammad mengumumkan peringatan kepada keluarga besar termasuk Abu Lahab, Tasim Baba Abu Lahab. Naik hamiyahnya.
alihadza jama'tana, Muhammad, engkau kumpul kami di siko bersama di bawah safa kau untuk mencacik-cacik, menyalah-nyalahan Tuhan nenek moyang kita. Anan tabi hamiyahnya. Panjang cerita Abu Lahab. Pandai lo engkau mancam-mancam kami Muhammad. Begini, begitu. Tabbat laka. Binasa engkau Muhammad. Sebagai jawapannya itu tabbat yada. Jawapannya. Logikanya Abu Lahab kan yang paling dulu menerima kalimat tauhid. Anak adik no. Dan nyo gembira, laki-laki lo anakku. Rancak lo anakku lah. Bininya orang paling kaya lo di Makkah, Khadijah namanya. Orang sekali. Tapi Allah tidak memilih dia untuk menerima kalimat takwa. Karena menurut Allah no na ahaq. Tidak pantas, tidak patut. Ini tidak wajar menjadi ahlinya. Awak nan duduk kini ko bakari kabir tidak ada Nabi Muhammad ko. Berkatawan pun tidak. Batamu tidak, sekampuang tidak. Anak pisang tidak lo. Anak pisang tidak lo ke? Tidak. Jarak. Tapi kita terpilih menjadi orang yang berhak untuk membaca kalimat itu, memacik kalimat itu, memegang teguh-teguh kalimat itu, melaksanakan isi kalimat itu, dan kita ahlinya. Syukur dengan kesyukuran yang luar biasa kita. Karena wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, adalah mereka orang-orang mukmin itu yang paling berhak, yang paling patut, yang paling pantas dengan kalimat itu dibanding orang-orang kafir. Mereka tidak berhak, tidak pantas, tidak patut membaca, tidak patut. Tidak pernah mereka, tidak berhak mereka untuk mengagung-agungkan. Itu hak orang mukmin. Dan orang mukmin menjadi ahlinya. Jadi ahlinya. Dengan begitu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir bangga dengan hamiyahnya. Kaum muslimin bersyukur dengan kalimat taqwa. Itu kalimat la ilaha illallah. Tuh. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan adalah Allah itu bikulli, terhadap segala sesuatunya, syai'in alima, maha mengetahui. Aduh, kalau kita boleh angkat Allah paling tahu. Termasuk Allah paling tahu siapa yang berhak, yang patut, yang pantas dengan kalimat takwa. Allah paling tahu siapa yang tak pantas dengan kalimat takwa. Berarti mereka masih bersekukuh dengan kejahiliahan. Allah Maha tahu. Wa kana Allah, adalah Allah itu terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Mengko mereka tidak pacar, tidak pantas mendapat kalimat takwa. Allah paling tahu. Allah paling tahu. Berarti keimanan itu ukurannya tidak awak dah. Ukurannya tidak logika kita dah. Ukurannya tidak pendapat dan paham, tidak paham dan menurut kita. Ukurannya Allah. Allah yang paling tahu. Karena keimanan itu anugerah Allah. Lalu Allah wajibkan kalimat itu kepada orang beriman. Ahaqqa biya wa ahla. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Karena Allah bi kulli syai'in alim. Itu satu. Jadi kesimpulan atau inti daripada ayat yang ke-6 adalah
orang-orang kafir sepanjang zaman, kapan dan di mana saja berada, mereka punya hamiyah. Hamiyah, suatu kepanatikan dan suatu keangkuhan dan kesombongan lantaran kepanatikan kepada kaum, kepada suku, kepada tradisi. Dan mereka bangga mempertahankan itu, walaupun salah, walaupun tidak benar, walaupun tidak tepat, tapi mereka bertahan dan bangga dengan itu. Itulah orang kafir. Tidak usah jauh-jauh, banyak di keliling kita orang yang masih bangga mempertahankan kesalahannya, keyakinan tidak benar, penyimpangannya. Bahkan orang-orang yang benar dianggapnya salah. Sebab mereka mempertahankan dan mengukuhkan di hati mereka hamiyah, keangkuhan kesombongan jahiliyah. Keangkuhan kesombongan jahiliyah karena fanatisme kepada ajaran, kepada tradisi, kepada tuhan-tuhan jahiliyah. Betul. Yang kedua, intinya yang menurunkan ketenangan adalah Allah. Siapapun kalau dapat dan Allah anugerahkan ketenangan, maka semua gejolak-gejolak, semua perasaan-perasaan, termasuk sakit hati, caci mencaci, karut marut dan carut marut, maka ketika Allah menurunkan sakinah, ketenangan itu hilang semua. Tenang. Nah, datang sakinah. Nah, kalau bahasa orang waknya, coguna merapi ditinggal awat dengan kabui, tenang merahsia. Jolak, emosi, marah, sakit hati, benci, ingin balas dendam, ingin melampiaskan ini dan segala macam. Kacak langan, kacak bati lewat bati. Nah, dah. Dengan turun sakinah, itu kita minta sakinah. Kemudian la ilaha illallah disebut dengan kalimat taqwa. La ilaha illallah disebut dengan kalimat taqwa. Kenapa? Karena siapapun yang mengucapkan kalimat itu dari hati, sungguh-sungguh dan paham, dia sudah terpelihara dan terjaga dan terlindungi. Arti asal takwa itu terpelihara. Asal kata takwa pelihara, wiqayah. Maka siapapun yang mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah, dia terpelihara darahnya, terlindungi harta bendanya. Di sisi Allah, nyo terpelihara daripada kekekalan di neraka. Gara-gara kalimat itu. Meskipun nyo tidak pernah berbuat ketaatan, malah banyak maksiat dan dosa-dosa, lalu dengan itu masuk neraka dan dimasukkan ke neraka. Tapi di kalimat itu ada di hatinya, tidak sumbiang-sumbiang, tidak usah-usah. Kalimat itu yang memeliharanya daripada kekekalan di neraka. Atas nama Allah masuk surga. Itu pentingnya kalimat itu. Sehingga dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilallah. Kalau jannah, siapa yang akhir ucapannya ketika kematian la ilallah masuk surga. Kenapa? Itu pemeliharaannya. Kok bila masuk surga lah? Disabulahnya kalimat takwa. Karena dengan kalimat itu orang terpelihara, terlindungi dunia, alam barzah dan akhirat. Termasuk darahnya terpelihara, terjaga, hartanya terpelihara, terjaga. Nah, kesimpulan yang berikutnya, yang keempat, bahwa Allah
yang paling tahu siapa yang wajar, yang pantas dianugerahi kalimat taqwatun. Dia paling tahu. Lalu diturunkannya kalimat itu kepada orang yang wajar, kemudian orang itu mengucapkan kalimat Allah. Dipegangnya are-are, diganggamnya tagu-tagu, dipaciknya kuat-kuat, dijadikannya jadi pegangan hidup, tuntunan hidup. Orang mukmin lah dianya. Yang wajar, yang pantas adalah orang mukmin. Kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Adalah mereka tu orang yang ahaq, yang paling berhak, yang paling pantas, yang paling patut dengan kalimat itu. Awak paling patut ya kalimat itu. Jangan tangga aja lebih. Orang Quraisy, orang kafir, orang ingkar, orang musuh tak patut. Awak dipilih pecik. Dan kita kaum mukminin menjadi ahlinya. Orang ahlinya. Itu dia ahlinya. Terakhir kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya Alim. Al-Alim. Ain lam ya mim alim. Maha mengetahui segala sesuatu. Semenjak, sebelum, sedang dan akan. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang tidak diketahuinya, yang luput daripada pengetahuan. Alim. Bahkan semenjak alun nado, segala alun, namanya alam azali, semuanya sudah tercatat. Maka termasuklah dia sajalah yang mengetahui siapa yang layak dianugerahi, diberi keimanan. Sehingga dia mengucapkan La ilaha illallah. Kita tidak tahu, Nabi Muhammad pun tidak diberitahu siapa orangnya. Nabi Muhammad tak tahu tu bahasa orang nak membunuh paman aku Islam nanti. Tak tahu tu. Siapa nak membunuh pamannya di perang Uhud? Wahsy. Di Cido, jarak jauh. Karena tidak satu pun orang yang berani berhadapan langsung dengan Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi je. Sebutnya adalah orang yang ahli perang, ahli mainkan senjata. Ada benar. Maka diam-diam si budak Wahsy karena ingin dimerdekakan dan ingin dapat hadiah dari Sindun, maka jarak jauh dicari-cari lah. Dilemparkannya tombak mati. Saking sedih Nabi Muhammad doakan kepada Allah agar si Wahsy dilaknat. Tapi Allah nak kabulkan. Justru si Wahsy ko sepeninggal Nabi Islam dan mati syahid. Ini mana tahu. Sebaliknya itu jauh Umar sendiri tak tahunya bahasa Allah pilihnya ke menjadi bahasa Allah pilihnya ke dia hidayah. Tak tahu, Allah yang tahu. Bahkan kepergiannya ke rumah hadiahnya gara-gara itu nyoka membunuh Nabi Muhammad. Di Muhammad kimarado tunjuk ngaren membunuhnya. Tunjuk orang di rumah Arkab. Di tengah jalan musuh orang. Kemana kau Umar? Mencari Muhammad, pengacau baca aku. Mengapa Muhammad kan kau cari adik yang kau sendiri? Yo suaminya lah masuk ajaran Muhammad. Selesai adik kau lu. Wah pesong noh. Tu pesong. Kiranya di rumah tu orang sedang baca-baca surat Taha. Laki adiknya mendok. Jadi Umar jadi taluk lah. Lalu dirampas helai kertas
Elayan tulisan ini. Tak mau adiknya Fatimah. Engkau nak berhak macam itu. Kau kotor, kau kumuh. Ujung-ujungnya kan diperintah untuk membasuh diri, basuh diri. Ingin tahu isinya. Ketika dia baca Taha, Taha, pedaya. Seslam. Ini sendiri tak tahu maksudnya kali pilih oleh Allah untuk Allah paling tahu kenapa Allah pilih dia. Nabi Muhammad pun tak tahu maksudnya kata pilih. Nabi Muhammad cuma berdoa, ya Allah, masukkan salah seorang daripada Umar di tanah Makkah ke ajaran Islam. Tak tahu Umar mana Allah pilih. Ada dua Umar. Itu nama alim. Alim, Allah Maha tahu. Itu kaji kita sasi hari ini. Rasono lah sampai ke Gunjai no. Dah lah patut lah kita berhenti. Sebab lah banyak nama aku apa dona tak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.